Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang akan memasuki pelajaran matematika peminatan untuk kelas 11 semester 1. Pertemuan pertama mengenai polinomial atau suku banyak. Polinomial itu merupakan suatu suku banyak. Contohnya seperti fx dalam x. Fx sama dengan a0 x pangkat n tambah a n kurang 1 x pangkat n kurang 1 tambah n kurang 2 x n kurang 2 dan titik-titik dan seterusnya sampai a0. Untuk an tidak sama dengan 0. Jadi ini tidak boleh sama dengan, kalau sama dengan 0 berarti kita mulai dari an kurang 1. Tapi ini tidak sama dengan 0. Contoh suku banyak seperti fx sama dengan 3x pangkat 5 berarti an sama dengan 3. 3x pangkat 4 kurang 2x pangkat 2 tambah 4x tambah 5. Itu suku banyak. Sifat-sifat yang sering dipakai adalah sebagai berikut. Nomor 1, untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari fx sama dengan a3 x pangkat 3 tambah a2 x pangkat 2 tambah 1x tambah a0 oleh x kurang k. Dapat digunakan skema pembagian sintetik atau cara Hornell seperti berikut. Jadi k-nya ini karena ini kurang k maka di sini positif k. Jadi koefisien daripada suku banyak itu kita ambil a3, a2, a1, a0. A0 di situ. Jadi kurang nolnya di situ, a0. Sekarang setelah kita ambil itu k sama dengan x sama dengan k, kita simpan di bawah ini, langsung turun. A3 turun, ini kali baru di samping kanannya itu disimpan di atas. Kemudian k kali A3 berarti A3 kali k dijumlahkan ke bawah. Jadi A3k ditambah A2. Ini lagi hasil ini dikalikan lagi dengan k. Disimpan lagi di atas sebelah kanannya. Jadi k kali a3k sama dengan a3k pangkat 2 tambah k kali a2 berarti a2k. Ini dijumlah lagi ke bawah berarti a3k pangkat 2 tambah a2k tambah a1. Sekarang hasil ini lagi kita kalikan dengan k. Dapat lagi di sebelah kanan yang atas ditulis lagi. Kalau ini dikali k berarti sudah a3k pangkat 3 tambah a2k pangkat 2 tambah a1 kali k. Kemudian ini dijumlahkan ke bawah berarti a3k pangkat 3 tambah a2k pangkat 2 tambah a1k tambah a0. Ini sama dengan sisa. Jadi ini yang terakhir ini adalah sisa. Karena di atas di sini sisa pembagian. Kemudian hasil bagi, ini yang sebelah kiri hasil bagi semua. Berarti ini berderajat 5, berarti nanti ini berderajat 4. Berderajat 3, berarti sini berderajat 2. Jadi berarti hasil baginya A3X pangkat 2 ditambah dalam kurung A3K tambah A2 kali X pangkat 1 kali konstan. Ini tidak ada X-nya, ini konstan. A3 kali K pangkat 2 tambah 2 kali K tambah A1. Itulah hasil bagi, dan di sini adalah sisa. Kemudian masalah teorema sisa. Jika suku banyak fx dibagi dengan x kurang k, maka sisanya akan sama dengan fk. Jadi nilai k-nya itu dimasukkan saja dalam fungsi itu. Nilai terakhir itulah merupakan sisa pembagian dari suku banyak tersebut.
Sekarang kita pindah di nomor 3, teorema faktor. Suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor x sama dengan x kurang k jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Kalau satu fungsi kita substitusikan k, x sama dengan k, dan hasilnya sama dengan 0, maka x kurang k ini merupakan faktor daripada suku banyak. 2. Suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor ax tambah b jika dan hanya jika f min b per a sebenarnya 0. Jadi nilai min b per a nya itu masukkan pada fx, nilainya 0, maka ini berarti fungsi itu adalah salah satu faktornya ax tambah b. Nomor 4. Untuk menentukan faktor linear suatu polinomial digunakan cara coba-coba. Seperti tadi, secara mencoba berapa. Kalau tidak ada pembaginya, kita coba. Jika fx adalah suatu fungsi polinomial dan k bilangan real, tiap pernyataan berikut adalah ekuivalen, maksudnya sama. Sekuvalen yang pertama, kuda dan seterusnya bisa dipakai dalam penyelesaian soal. S kurang K adalah faktor dari fx. Kemudian X sama dengan K adalah pernyataan atau akar-akar dari persamaan fx sama dengan 0. K sama dengan 0 adalah nilai pembuat 0 dari f. Jadi kalau K sama dengan X sama dengan K dimasukkan, maka nilai f-nya itu 0. Kemudian D, K, 0, berarti kalau K-nya ini X-nya diganti 0. Kemudian nilainya f itu sama dengan 0, nilai x sama dengan k, maka titiknya akan dapat kita lihat pada k, 0 adalah koordinat titik potong fx dengan sumbu x, karena y nya 0, berarti ini terletak pada sumbu x. Sama ekuivalen, maksudnya sama. Sekarang kita akan membuat soal. Diketahui sebagai berikut: fx sama dengan s tambah 1, gx sama dengan s kuadrat kurang 2s tambah 1, hx ada s pangkat 3 tambah 6, x kuadrat tambah 11x tambah 6. Tentukanlah. Ya, kita mau hitung f tambah g 1 atau dan f tambah h sama dengan 2. Kemudian f tambah h sama dengan 1 dan f tambah h sama dengan 2. Kemudian g tambah h sama dengan 1 dan g tambah h sama dengan 2. Jadi ini ada double, ini pertanyaannya double. Di sini tentu diganti supaya tidak sama di bawahnya. Ini ganti dengan g. Jadi F ditambah G 2. Kali bawah sudah ada F tambah H, bukan lagi H di atas. Inilah yang kita mau selesaikan dalam penyelesaiannya. Kita lanjutkan. Kita jawab soal yang tadi itu bagian A. Kita ketahui dulu fx sama dengan x tambah 1, gx sama dengan s kuadrat kurang 2x tambah 1, kemudian hx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 11x kemudian tambah 6. Kemudian bagian A kita akan hitung f tambah g 1. Berarti kalau ditulis fx-nya itu di atas, x tambah 1, ini adalah fx tambah gx s kuadrat kurang 2x tambah 1. Ini kalau fx. Sekarang kalau diganti x-nya ganti 1, ini tinggal langsung masuk sini. 1 tambah 1 tambah 1
1 kurang 2 kali 1, 2 tambah 1. Jadi hasilnya sama dengan 2 tambah 0. 1 tambah 1, 2 kurang 2, 0. Jadi hasilnya sama dengan 2. Sekarang F tambah G 2. Jadi 2 berarti pengganti X-nya 2. Jadi sini 2 tambah 1. Kemudian tambah 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 tambah 1. Sama dengan 2 tambah 1, 3. Tambah dalam kurung sini 2 pangkat 2, 4 kurang 2 kali 2, 4 tambah 1. Hasilnya sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Karena ini hilang. Kemudian berikutnya adalah F bagian B. F tambah H X. Ini kita cari, masukkan lagi X tambah 1 tambah HS nya S pangkat 3, kemudian tambah 6S kuadrat tambah 11X tambah 6. Jadi kalau diganti ini 1 berarti F tambah H1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 pangkat 3 tambah 6 kali 1 pangkat 2 tambah 11 kali 1 tambah 6 sama dengan sini adalah 2, kemudian tambah dalam kurung 1 pangkat 3 1 tambah 6 kali 1 pangkat 2 1 pangkat 2 juga 1, 6 kali 1 6, kemudian tambah 11 kali 1 11 tambah 6 sama dengan 2 ditambah di sini 7 berarti 18 24. Jadi 24 sama dengan 26. Kemudian untuk F tambah H2 ya tinggal X yang mau diganti 2. Jadi X ganti 2 berarti 2 tambah 1 2 tambah 1 kemudian ditambah 2 pangkat 3 kemudian tambah 6 kali 2 pangkat 2 tambah 11 kali 2 tambah 6. Jadi ini operasi bilangannya diselesaikan satu-satu. Ini 3 tambah dalam kurung 2 pangkat 3 8, kemudian 2 pangkat 2 4 kali 6 24, kemudian 11 kali 2 tambah 22, kemudian tambah 6. Kita lihat di sini sama dengan hasilnya yang dalam kurung 28 tambah 22 30, 24 tambah 6 30 jadi 63. Hasilnya 63. Kita lanjut dengan soal pertanyaan C. C itu adalah G tambah H. G tambah H X sama dengan X pangkat 2 kurang 2X tambah 1 tambah X pangkat 3 tambah 6X pangkat 2 tambah 11X tambah 6. Kemudian ditanyakan G tambah H1. Seperti tadi ganti saja 1 pangkat 2 kurang 2 kali 1 tambah 1 tambah ya 1 pangkat 3 tambah 6 kali 1 pangkat 2 tambah 11 kali 1 tambah 6. Hasilnya sini adalah 1 kurang 2 tambah 1, kemudian tambah 1 tambah 6 tambah 11 tambah 6. Jadi kita dapatkan hasilnya di sini 0. 1 tambah 1 kurang 2, 2 kurang 2 0.
tambah. Sini hasilnya ya 6 tambah 6 12, 1 tambah 11 12, 12 tambah 11 24. Jadi hasilnya adalah 24. Sekarang bagian nilai 2 yaitu G tambah H2. Berarti X nya lagi diganti 2. Jadi X kuadrat berarti 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 tambah 1. Kemudian ditambah 2 pangkat 3 tambah 6 kali 2 pangkat 2 tambah 11 kali 2 tambah 6. Sekarang kalau kita lihat di sini hasilnya 4 kurang 4 tambah 1. Kemudian sini hasilnya adalah 8 tambah 4 kali 6 24 tambah 11 kali 2 22 tambah 6. Seperti tadi kita ambil ini 4 kurang 4 0 ada 1 tambah ini hasilnya kemari 30, ini juga 30 berarti hasilnya 60. Jadi hasilnya adalah 61. Nah itulah contoh-contoh untuk menentukan nilai daripada penjumlahan dua fungsi. Ya, sekarang kita buat soal nomor 2. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian berikut. A. X pangkat 2 tambah 2X tambah 3 dibagi oleh X kurang 2. B. X pangkat 2 X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 2 dibagi oleh X tambah 3. Sekarang dengan cara biasa pembagian, ya ini yang dibagi di dalam pembaginya sebelah kiri, hasilnya di atas. Jadi kalau X pangkat 2 dibagi dengan X berarti X. Jadi ini dikalikan dengan pembagi X kali X sama X kuadrat, X kali min 2 sama dengan min 2X. Sekarang sini dikurangkan ke bawah. X kuadrat kurang X kuadrat hilang. Jadi 2X kurang 2 berarti tambah 2. Jadi 2 tambah 2 sama 4X, ini turun 3. Kemudian ini lagi 4X dibagi dengan X. 4X dibagi X berarti 4. 4 kali X 4X, 4 kali min 2 sama min 8. Tulis di bawahnya. Kemudian dikurangkan 4X kurang 4X sama dengan 0. 3 kurang 8 berarti 3 tambah 8 11. Jadi inilah merupakan sisa pembagian. Yang hasil baginya itu di atas, X tambah 4. Ini hasil bagi dan ini adalah sisa. Sekarang nomor 2 bagian B. Cara biasa. Jadi X pangkat 2 dikurang 5X, X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 3X tambah 2 dibagi dengan X tambah 3. Kita ambil satu-satu, hasil baginya di atas, sisanya terakhir. Jadi X pangkat 3 dibagi X sama dengan X pangkat 2, kurangi 1 pangkatnya. Jadi X pangkat 2 kali X pangkat 3, X pangkat 2 kali 3, 3X pangkat 2, kurangkan di sini, di atas kurang, di bawah tambah, berarti kurang ditambah kurang, karena kurang kali tambah kurang. Jadi kurang 2 tambah kurang 3 kurang 5X pangkat 2. Turunkan ini 3X dengan 2. Ini lagi dibagi dengan X pangkat 1. Ini pangkat 2, berarti pangkatnya dikurangi 1 lagi ini. Jadi min 5X. Min 5X kali X sama dengan min 5X kuadrat. Min 5X kali 3 sama min 15X. Kurang lagi ke bawah. Kurang kali kurang jadi tambah. 3 tambah 15 18X. Kurang turun 2. Sekarang ini lagi dibagi. 18X dibagi X tentu 18. Tambah 18. 18 dikali X 18X. 18 kali 3 54. Kurangkan lagi ke bawah. 18X kurang 18X hilang sama dengan 0. 2 dikurang 54 sama dengan min 52. Inilah merupakan sisa dan hasil baginya di atas X kuadrat kurang 5X tambah 18. Ini HS. Sekarang kalau cara skema.
kita ambil cara skema yang singkat. Cara skema hanya dituliskan saja koefisien daripada bilangan yang dibagi, yaitu koefisien pangkat 21, koefisien pangkat 1, 2, koefisien konstan 3. Pembaginya adalah S kurang 2, berarti di sini dikali negatif, yaitu kembali kemarin jadi positif dia. Kasih turun langsung 1. Ini 2 kali 1, tulis di sebelah kanan atasnya itu 2. Di sini dijumlah bukan dikurang. Jadi 2 tambah 2 4. Kalikan lagi ke sana. 4 dikali 2 8. Sekarang jumlahkan ke bawah. 3 tambah 8 sama dengan 11. Ini adalah sisa. Sama ini. Sisanya adalah 11. Hasil baginya itu adalah ini S pangkat 1. Jadi X tambah 4. Hasil baginya sama X tambah 4. Ya sama saja membagi biasa, tapi ini lebih gampang, lebih singkat. Sekarang yang bagian B, koefisiennya adalah 1 min 2 3 2. 1 min 2 3 2. Sekarang pembaginya X tambah 3, kita ambil min 3, pembentuk 0 dari ini, berarti 3 ini turun langsung, turun 1 kali min 3 sama min 3, jumlahkan min 5. Min 5 kali min 3 sama dengan positif 15. Jumlahkan ke bawah 18. 18 dikali min 3 min 5 4. Jumlahkan ke bawah 2 dikurang 5 4 sama 52. Ini adalah sisa pembagian tadi. Sama di bawah sini yang tadi pembagi manual juga 52. Hasil baginya adalah ini S pangkat 2 ini, kemudian min 5X, kemudian tambah 18. Inilah yang merupakan hasil bagi. Nah, itu lebih gampang kalau pakai skema daripada tidak memakai skema. Ya, selanjutnya kita akan langsung ke nomor 3. Sekarang kita pindah ke nomor 3. Hitunglah nilai koefisien A dan B pada kesamaan berikut. 5X tambah 7 sama dengan A kali X tambah 3 tambah B kali S kurang 1. Kita jawab soal di atas. Ini tetap kita tulis 5X tambah 7 sama dengan, kalikan masuk AX, kemudian tambah 3A, kemudian di sana BX tambah kurang B. Sekarang kumpulkan yang memakai variabel X. Yang sebelah kanan A tentu ini tambah B karena ada BX, X nya keluar, kemudian konstannya 3A kurang B. Sekarang kita lihat sebelah kiri. Berarti koefisien X itu adalah A tambah B sama dengan 5. Jadi sini ditulis A tambah B sama dengan 5. Kemudian 3A kurang B sama dengan 7. 3A kurang B sama dengan 7. Sekarang kita bisa jumlahkan. Kalau dijumlah ini hilang, tinggal 4A. 5 ditambah 7, 12. Berarti A sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Kita substitusi pada persamaan pertama, yaitu A ditambah B. A tambah B sama dengan 5. Sedangkan A bisa ganti 3. 3 tambah B sama dengan 5. Berarti B sama dengan 5 dikurang 3. Berarti B hasilnya sama dengan 2. Nah, inilah yang diminta. A nya 3, kemudian B nya 2. Ya, sekarang kita pindah kepada soal latihan di rumah. Ya, sekarang kita ambil soal-soal latihan untuk latihan di rumah. Nomor 1, fx sama dengan s tambah 1, gx sama s kuadrat kurang 2x tambah 1, hx sama dengan s pangkat 3 tambah 6x tambah 11x tambah 6, sama dengan contoh soal yang tadi. Tentukan nilai dari A, f tambah g, 3 bukan lagi 1 dan 2 tapi 3. Kemudian B, g tambah h 1 dan g tambah h 2. Itu yang harus dihitung. Jadi ada tanda kurung di sini. Nomor 2,
Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 3X tambah 2 dibagi dengan X tambah 5. Nomor 3, tentukan nilai C dan D dari soal berikut. 7X dikurang 14, 7X kurang 14 per X kurang 4 kali X tambah 3 sama dengan C per X kurang 4 tambah D per X tambah 3. Yang diminta adalah nilai C berapa di sini, berapa nilai C dan D, ini diminta. Saya rasa itulah terakhir merupakan pertemuan pertama untuk matematika minat pada polinomial atau suku banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.